Orang yang pidato, anak sehat, dari kain maafain, maka dari PBN itu. Maka kuda ke atas ada jalur, tapi pidato kuda marugi dah kain usyak toro. Syak toro, tengah. Maka ini, montro selamat sampai. Syak toro. Kuda sekalian, tapi salah, lopot. Perang pidato kuda kan, marugi NU. Tak usah sampean pamitan. Pasti saya toro mas. Saya toro apa dulu? Saya toro asalana. Terakhir, ngerti sampean. Saya perintah saya pribadi, lihat benar apa enggak. Kalau enggak benar tolak. Oh cuma Rais Awam saja kok. Saya ini kan Rais Awam atau Rais Am yang KW3. Mbah, saya Muhammad Abbas. Saya adalah penderek Nahdlatul Ulama. Saya adalah ASW NU. Mbak Miftah, supaya dipertimbangkan segalanya. Panjenengan memiliki satu wawasan, panjenengan memiliki satu pengetahuan. Cobalah panjenengan dengarkan para ulama, para kiai. Ini konteksnya bukan Islam. Islam itu kalau saya dengan panjenengan eker-ekeran. Ya ini bukan itu. Ini konteksnya adalah pemberian saksi. Catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Tolong, masalah ini harus dicermati oleh kita semua. Jangan gegabah. Jangan hanya selesai secara hukum, tapi nyatanya konflik tidak selesai. Ada informasi bagus terkini, Gus. Ya. Tadi sore ada pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Tebuireng. Oh ya. Ya. Bersama dengan sejumlah jajaran Dewan Mustasar PBNU. Yang menarik adalah keputusannya sangat tegas. Ya. Yang pertama, forum tadi menyepakati bahwa pemecatan yang dilakukan oleh Mbah Miftah terhadap Gus Yahya dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan DRDNU. Ya memang kan tidak ada klausul Rais Am bisa membaca itu karena dipilih oleh muktamar. Hanya muktamar luar biasa ini. Satu itu. Artinya bahwa manuver Kiai Miftah sebenarnya sudah terganjal secara moral dengan pemerintah Tebuireng. Yang kedua, rencana Kiai Miftah akan mengadakan rapat PBNU kalau nggak salah tanggal 9 besok dengan mengundang seluruh jajaran pengurus PBNU kecuali ketua umum nggak diundang. Ada kapsul dari pusat gitu loh. Yang kedua, ketua Banum pusat, ketua Muslimat, Ansor, Dakman, pokoknya ketua Banum NU dan ketua lembaga yang ada di PBNU. Yang tujuannya adalah ingin nanti akan memilih apa istilahnya pejabat baru pengganti ketua umum PBNU. Dan oleh forum Tebuireng diperintahkan agar itu jangan dilaksanakan dulu, karena itulah NU akan menimbulkan persoalan yang lebih panjang dan lebar. Ya makanya begini, menurut saya itu janganlah membicarakan tentang masalah kepentingan pribadi masing-masing, ego pribadi masing-masing, kembalikan kepada para ulama. Kita ini jargonnya ulama. Jadi al-ulama umanaur rasul. Ulama itu adalah para pemegang-pemegang amanat kepercayaan para nabi dan para rasul. Dan kita itu kepada para ulama. Nah, Nahdlatul Ulama bukan ormas biasa, tapi sakralitasnya, kesuciannya harus dijaga. Karena Imam Abul Aswad Ad-Dauli mengatakan bahwasannya al-muluk hukamun 'ala ra'iyah. Yang namanya penguasa itu adalah hakim-hakim yang mengurusi tentang masalah rakyat. Ra'iyah, muluk hukamun 'ala ra'iyah. Imam Mawardi mengatakan tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahat. Yang namanya segala kegiatan daripada upaya-upaya daripada seorang pemimpin itu harus didasarkan pada kemaslahatan. Maka kemaslahatan umat ya itu dipegang oleh muluk untuk ra'iyah ya itu. Nah, tapi kata Imam Abul Asad mengatakan al ulama hukamun 'alal muluk. Ulama ini kedudukannya di atas penguasa. Ulama ini yang memberikan masukan, mengarahkan daripada pemerintah. Lah, kita ini jargonnya ulama. Jangan dulu penyelesaian secara hukum positif atau secara organisatoris sekalipun. Tetapi coba lewat spiritual ulama, spiritualnya nih. Jangan hanya organisasi. Nanti kalau seumpama diselesaikan secara organisasi biasa ya, yang dengan klaimnya masing-masing, Kiai Miftahul Akhyar mengklaim bahwa ini seperti ini, Gus Yahya mengklaim seperti ini, tanpa masukan dari para ulama, para kiai, atau seumpama diselesaikan di pengadilan, ini mungkin masalah bisa selesai, tetapi sakralitas NU-nya hilang, kesucian NU-nya hilang. Jadi NU akhirnya disamakan dengan ormas biasa. Kayak partai politik. Kayak partai politik. Makanya Gus Dur itu dulu kan punya Kiai Khos. Ya. Kiai Khos. Sekarang masih ada Kiai Khos. Nggak tahu. Mungkin Kiai ngos-ngosan ada. Saya kalau dianggap forum Tebuireng adalah Kiai Khos. Nah, kenapa Rais Am nggak mau hadir diundang? Nah, itu saya sangat sayangkan.
Artinya kenapa? Karena itu filsafat NU sebetulnya. Para ulama kan di sana ada Ki Anwar Mansur dari Lirboyo, ada lagi Nurul Huda dari Ploso, ada lagi kemudian Abah Ma'ruf Amin, Buya Muhtadi, Ki Said. Itu kan ada ulama-ulama khos itu. Makanya kata Gus Dur mengatakan saya itu punya ulama khos yang apabila bicara saya turuti, jebur ke kali pun saya turutin. Ya karena NU seperti itu. Nahdlatul Ulama itu makanya kata abah saya, Abah Fuad mengatakan kalau sampean masuk ke NU atau dari pengurus NU gampang, syaratnya cuma satu, apa? Nurut sama kiai. Nurut sama ulama. Kalau nggak bisa nurut sama ulama, nurut sama kiai, ya nggak usah jadi pengurus NU, nggak usah jadi orang NU. Lah itu, walaupun NU punya organisasi, ada organisasi, ada pengurusnya, tapi tetap acuannya adalah para ulama. Sebab apa? Sebab NU itu dibentuk oleh para ulama yang memiliki pemilik daripada Nahdlatul Ulama itu adalah ulama. Maka dari itu di sini pengurus NU baik PBNU jajarannya sampai ke bawah ke ranting itu yang bisa mengadakan, yang sering mengadakan pendekatan kepada para ulama supaya NU tidak kehilangan ruhnya, supaya NU tidak kehilangan sakralitasnya dan kesuciannya. Karena kalau gonjang-gonjing seperti ini kita salah jalan, NU hilang sakralnya. Nanti kalau NU hilang sakralnya, NU dianggap organisasi biasa, NU nggak akan dituruti sama orang. Terakhir Gus, Ya. ini kan sampai pada titik ini perkembangan terakhir, Ya. berarti kan ada dua kekuatan ya. Ya. Mbah Miftahul Ahyar akan mengadakan rapat pleno besok untuk memilih ketua baru tanggal 9 itu. Padahal sudah di-warning oleh para kiai sepuh dan ustaz untuk jangan. Saran atau mungkin pendapat panjenengan untuk ketua-ketua PWNU, PCNU dan juga jajaran PBNU yang diundang oleh Miftahul Ahyar. Menurut saya PWNU, PCNU, MWCNU, ranting semuanya harus memberikan masukan-masukan kepada PBNU yang positif, yang konstruktif. Tapi kalau seumpama destruktif, ya menurut saya jangan dilakukan. Ini NU mau dikemanakan? Jangan pakai ego masing-masing. Setiap langkah kita ketika salah berdosa kita. Sama dengan menginjak Mbah Syari, sama dengan menginjak Mbah Khalil Bangkalan. Berdosa kita, makanya jangan salah. Tolong dengarkan para ulama, para kiai, ulama sepuh, kiai sepuh. Itu yang kemarin tuh yang di Jombang, yang di mana di Ploso, di Lirboyo. Coba dengerin syarat mereka, arahan mereka. Karena mereka lah yang mengerti tentang masalah NU. Mereka itulah adalah yang mengamati NU perkembangannya dari jauh. Itu selalu mengamati terus. Kita ini hanya punya keinginan, kita hanya punya ambisi, kita hanya punya program-program yang kita sendiri nggak tahu. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan yang terjadi di PBNU yang kemarin itu, masalah tambang dan lain-lain. Ini banyak sekali. Faktornya itu banyak. Faktor yang menurut saya tidak sesuai dengan itu NU banyak sekali. Makanya kita harus tahu. Makanya Imam Suyuti itu gini ceritanya, menulis kitab Al-Asbah wan Nadhair itu adalah yang pertama kali adalah babnya adalah qaidahnya itu adalah ad-dararu yuzalu, ada lagi al-umuru bimaqasidiha. Pertama kali ditulis itu al-umuru bimaqasidiha, perkara-perkara itu tergantung daripada maksud tujuan itu adanya di akhir. Tapi kenapa Imam Suyuti itu begitu di bawahnya kok yang dibahas itu niat? Hadirnya innamal a'malu binniyat, niyatul mu'min khairum min amali. Niat. Karena apa? Karena tujuan akhir itu sangat bergantung dengan niat, dan niat itu ada yang ada di dalam hati kita. Maka kebersihan hati, kelurusan niat, ketulusan jiwa ini sangat mempengaruhi tujuan-tujuan besar daripada Jamiah Nahdlatul Ulama untuk membawa kemuliaan daripada para ulama yang ada di Indonesia. Jadi harus hati-hati, jangan sampai pakai logika sendiri, pakai asumsi sendiri. NU itu sudah jelas jalannya, jangan dirubah-rubah. NU sudah jelas, pakai protapnya NU, insya Allah selesai. Masalah yang Anda anggap bahwa ini akan menyelesaikan, belum tentu menyelesaikan. Menurut Anda bisa menyelesaikan, dan ternyata Anda sampai sekarang ini Anda tidak bisa menyelesaikan. Anda bisa selesai, tapi warga NU selesai atau tidak? Masalah NU muruahnya, harga dirinya, nama baiknya, itu dipertaruhkan. Maka tolong saya kepada PBNU, jangan pakai ego sendiri, jangan pakai pening. Ayo kita duduk bersama, kita baca ADART-nya, kita dengarkan ulama-ulama seperti kita, ulama sepuh kita, ulama-ulama itu. Sebab al-ulama hukamun 'alal muluk, sudah di atas rakyat, di atas penguasa itu ulama. Nah, itu insya Allah selamat. Paling akhir Gus, Ya. barangkali Mbah Miftahul Ahyar nonton, barangkali juga mau mendengarkan cucunya Mbah Abbas Buntet, mungkin secara khusus buat Rois Mbah Miftahul Ahyar. Ada yang mau disampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Saya Muhammad Abbas. Saya adalah penderek Nahdlatul Ulama. Saya adalah aswe NU, anjing daripada Nahdlatul Ulama, yang mungkin tidak ada artinya apa-apa dalam perjuangan besar Nahdlatul Ulama. Tapi dalam hal ini saya mohon dengan ketulusan jiwa, keikhlasan hati, tolong pikirkan kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Tolong hilangkan rasa ego, tolong dengarkan para ulama, para kiai, kembali kepada khitoh Nahdlatul Ulama, para ulama, para kiai, dan memikirkan bagaimana kemaslahatan NU, bukan bagaimana keputusan panjenengan, bukan bagaimana keputusan rapat jenengan, bukan bagaimana keputusan apalagi seumpama panjenengan punya keinginan apa. Wallahu a'lam bishawab. Maka tentu saya mohon pikirkan Nahdlatul Ulama. Kehormatan NU sedang dipertaruhkan, harga diri NU sedang dipertaruhkan. Kalau kita salah melangkah, maka akan rusak semuanya. Kalau kita salah bertindak, salah bersikap, maka akan hancur semuanya. Kalau NU hancur, Indonesia akan hancur, Mbak. NU, warga NU mau dibawa kemana? Ya. Anda PWI Laskar Sapillah masih belum punya apa-apa, Mbak. Masih kita merapat kepada Nahdlatul Ulama. Mohon semua, saya minta kepada Mbak Miftah supaya dipertimbangkan segalanya. Panjenengan memiliki satu wawasan, panjenengan memiliki satu pengetahuan. Cobalah
Panjenengan dengarkan para ulama, para kiai, panjenengan dengarkan juga para ulama yang ada pesantren dan warga NU yang sekarang sudah menjerit semua, yang sekarang sudah menangis semua itu. Termasuk hati saya juga menangis mengatakan itu. Saya mohonlah kebijakan panjenengan supaya rapat duduk bersama dengan Gus Yahya. Apapun keputusannya, nanti dengarkan para ulama, para kiai. Apapun keputusannya, bagaimanapun arahnya, mohon jangan sampai fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Ketika para ulama sudah memberikan arahan, jangan sampai kita istikbar. At-tarafu' anil inqiyad, kata Imam Suyuti. Yang namanya istikbar itu adalah tinggi hati, tidak mau mematuhi apa yang sudah dimufakati. Tolong jauhkan itu semua dari pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Panjenengan adalah merupakan figur sentral daripada Nahdlatul Ulama yang harus bisa membawa Nahdlatul Ulama kepada hal yang bermaslahatan bagi agama dan bangsa. Rakyat menunggu dengan keputusan panjenengan. Tolong, Mbah, tolong, saya Muhammad Abbas sangat mengharapkan kebijakan panjenengan dan juga legowonya panjenengan untuk bisa mendengarkan para ulama, para kiai.